مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ada seorang pemuda diberikan julukan Syababul Miskin. Syababul bukan miskin, miskin ini minyak kasturi. Ini luar biasa. Jadi kita kalau melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinkan dalam hati Allah yang nilai, Allah yang balas. Allah kalau balas tidak tanggung-tanggung. Dunia, uang, emas kecil, emas, harta yang ada di dunia sama sayap nyamuk harganya sama di hadapan Allah. Dunia dan seisinya sama sebelah sayap nyamuk harganya sama di mata Allah Ta'ala. Allah kasih yang lebih hebat lagi. Makanya para wali mengatakan raja yang sesungguhnya itu kami para wali Allah. Gak ada raja lagi kecuali kami para wali. Nahnu mulukun haqiqah la gairana wallahi ma la malika siwana yujadu. Sesungguhnya kami para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, kami inilah raja yang sesungguhnya. Tidak ada raja selain kami. Demi Allah, tidak akan ditemukan raja seperti kami para aulia Allah. Raja sesungguhnya, karena mereka rajanya bukan di dunia saja, tapi nanti di yaumil qiyamah, tapi nanti di surganya Allah. Mereka berkumpul dengan sang maharaja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini pemuda namanya Syababul Mith, pemuda minyak kasturi. Yang terakhir, karena waktu, pemuda ini wasimah, tampan, solehah, soleh, bukan solehah, solehah. Solehah ini dia orang soleh. Dia tukang sol sepatu. Ini kisah nyata. Ahli ibadah, orang soleh. Satu kali dia ini kan tampan, jadi banyak wanita tergila-gila. Hidup susah, fakir miskin, tapi cari rizki yang halal. Sol sepatu. Satu kali dia masuk di satu wilayah, di situ ada anak dari seorang pejabat yang tinggal di wilayah tersebut, kaya raya. Ini pemuda tampan ini lewat, ternyata anak pejabat ini, wanita ini jatuh cinta kepada pemuda soleh tersebut. Ulama mencatat dengan nama Ibnul Attar atau Syababul Misk, anaknya minyak wangi. Mereka berikan gelar. Hanya dipanggil, suruh utusan panggil itu tukang sol sepatu, suruh masuk ke rumah. Saya punya sepatu ada dalam kamar. Ternyata dia punya niat jelek. Dia ingin mengunci itu lelaki soleh dalam kamar, mengajak berzina. Karena dipanggil, dibilang sepatu semua ada dalam kamar, tolong kau perbaiki sepatu saya. Ini pemuda soleh, dia masuk ke kamar. Ternyata dia sudah pesan, dia punya pembantu kunci dari luar semua. Ada beberapa pintu dikunci. Masuk ini pemuda. Ternyata sampai dalam kamar, ini wanita dia sudah berdandan dengan indahnya, dengan minyak wangi yang wangi, dan wanita cantik, kaya raya. Wanita itu bilang, ayo kita berzina. Wajahnya pucat, berkeringat. Dia bilang, saya tidak mau. Kalau engkau tidak mau, saya akan lapor ayah saya. Dengan saya membuat tuduhan palsu, saya mengatakan engkau mau memperkosa saya. Buktinya apa? Sekarang engkau sudah ada di kamar saya. Itu yang saya sebutkan. Kalau engkau tidak mau, saya lapor. Seperti itu. Tapi kalau engkau ikutin apa yang saya mau, saya bebaskan engkau. Lihat, dia takut. Dia cari akal bagaimana bisa keluar dari jebakannya syaitan. Dia bilang, baik, saya akan melayani. Tapi ini pakaian saya kotor, ada keringat di badan saya, izinkan saya bersih-bersih dulu, mandi. Setelah itu saya akan layani engkau. Di mana kamar mandi? Ditunjuk, itu ada di kamar. Masuk dia. Di dalam kamar mandi dia bingung, lihat, hanya takut
melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung, bagaimana ini bisa lari daripada fitnah ini? Cari akal. Pas waktu itu dia sudah tidak dapat lagi ide. Dia punya gagasan yang luar biasa. Dia buang hajat, buang air besar, kotoran itu dia ambil, dia usapkan ke seluruh tubuhnya. Usapkan hanya untuk menghindar daripada perbuatan zina. Luar biasa. Man taraka syai'an lillah abdalullah khairan minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik daripada itu. Usap. Sudah diusap seluruh tubuh dengan kotorannya, dia keluar dari kamar mandi. Itu wanita lihat jijik, bau busuk, kau orang gila, pergi keluar dari kamar saya. Tidak jadi, selera hilang, selera hilang. Tai diusapkan seluruh tubuh. Akhirnya keluar dia, lari sambil menangis dia. Menangis bahagia, selamat dari perbuatan dosa. Waktu dia lari, dia ke rumahnya, mau bersih-bersih, tidak ada sabun. Orang miskin, dia coba hilangkan aroma bau busuk dari kotoran tersebut dengan air, tetap masih ada. Dia menangis sedih. Dia bilang, ya Allah, kalau badan saya bau seperti ini, bagaimana saya bisa kerja? Sedangkan saya butuh makan. Ini masih bau. Sampai dia tidur dalam keadaan menangis. Di dalam tidurnya dia bermimpi melihat malaikat Jibril alaihissalam. Allah perintahkan malaikat Jibril di dalam mimpinya untuk khusus berjumpa dengan pemuda tersebut. Dalam mimpi tersebut terjadi dialog dengan pemuda tersebut. Jibril mengatakan, ta'ajjabat malaikah, wahai pemuda soleh, wahai pemuda yang baik. Malaikat di langit lagi bingung, takjub, heran dengan cara engkau menghindari perbuatan dosa. Ini langka, kata malaikat. Allah memuji namamu, malaikat mengenal namamu dengan amal yang kau lakukan. Berbaringlah engkau. Dia berbaring. Malaikat Jibril mengusap tubuhnya dengan tangannya. Kemudian dia bangun dari tidurnya. Aroma kotoran tadi berubah menjadi minyak kasturi yang paling wangi di dunia. Dia berjalan kemanapun, orang-orang mencium dengan jarak yang jauh. Ini pasti Ibnul Attar. Ini wangi seperti ini tidak ada di dunia, melainkan dari beliau. Sampai meninggal dunia, kuburannya memunculkan aroma wangi. Lihat, malaikat Jibril mengatakan dalam wasiat terakhir, yang bisa seperti ini hanya Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Sejarah seperti ini hanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menghindar dari Imra'atul Aziz. Artinya yang pernah melakukan amal ini ya Nabi Yusuf. Maka Nabi mengkiaskan di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi katakan salah satu orang yang di hari kiamat seluruh manusia kepanasan karena matahari yang sangat panas didekatkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali ada 7 di antaranya, Nabi katakan, rajulun da'at imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Pemuda yang diajak oleh wanita cantik dengan pangkat yang luar biasa di dalam masyarakat mengajak berzina kepadanya. Pemuda tersebut mengatakan, saya tidak mau melakukan zina karena saya takut kepada Allah. Ini pemuda, ini orang yaumil qiyamah mendapat naungan yang Allah Subhanahu wa taala.